Sebelum mendengarkan lebih jauh, siapkan kopi dulu untuk mengurangi rasa tergang. Semua berawal dari jam 5 sore. Tepat di jam 1 siang, suara bel pulang sudah berkumandang di sekolah menengah pertama negeri, di suatu daerah. Suara-suara berisik dan ramai bersatu dalam satu lingkungan, semua anak-anak ceria, bercanda, berlarian. Ada pula yang ramai mengantri beli jajan di pinggir jalan depan sekolah. Namun, ada beberapa siswa yang belum bisa ikut pulang sekolah. Kebanyakan siswa sudah bergegas pulang, dan hanya beberapa yang masih tinggal di sekolah untuk mengikuti ekstrakurikuler atau menyelesaikan tugas yang tertinggal. Firman, kelas 8A, dan dua temannya, Zenal dan Fitri, terpaksa harus menunda waktu pulangnya karena mereka terpilih untuk menyusun dokumentasi acara pentas seni sekolah yang akan datang. Mereka bekerja di ruang utama lantai 2 gedung serbaguna, ruangan yang biasanya hanya digunakan untuk kegiatan sekolah. Dan di saat mereka sedang sibuk mengerjakan tugasnya, kok tiba-tiba jadi dingin ya? Ujar Firman sambil menggosok lengan tangannya. Jendela sudah tertutup rapat, tapi angin seolah bisa masuk dari mana saja. Lalu Zenal menoleh ke arah pintu, yang ternyata juga sudah tertutup dan terkunci dari dalam. Mungkin AC-nya terlalu dingin aja deh. Yuk kita cepat-cepat selesain aja biar bisa pulang sebelum maghrib. Di sisi lain Fitri sedang fokus mengetik tugasnya di komputer, tetapi tiba-tiba layar komputer di depannya error mendadak, padahal sebelumnya komputer itu sangat lancar normal tanpa kendala. Lampu ruangan juga mulai berkedip-kedip dengan irama yang tidak teratur layaknya di film-film. Padahal masih jam 3, tapi kok seperti udah mulai maghrib aja ya. Gumam Fitri sambil mencoba menekan tombol power komputer, berusaha untuk menghidupkan komputernya kembali, tapi tidak ada respons sama sekali. Zenal pun menyauti perkataan Fitri, mungkin karena cuaca sedang mendung, jadi gelap serasa sudah menginjak waktu sore, sembari jalan menuju dekat jendela untuk melihat cuaca di luar ruangan. Zenal pun seketika dibuat terpenganga, ternyata di luar ruangan cuaca sangatlah cerah, langit biru dengan awan putih tipis perlahan berjalan. Dan dedaunan bergoyang lirih terhembus udara halus. Burung-burung beterbangan dari pohon ke pohon, dunia seakan begitu bersih indah dan damai. Namun ketika Zenal membalikan badan untuk melihat di area ruangan serbaguna, semua berbalik. Ruangan yang begitu gelap layaknya mendung, dan ruangan yang serasa sunyi layaknya ruangan yang telah lama kosong. Setelah melewati beberapa waktu, listrik pun kembali menyala. Namun, di saat lampu menyala dengan normal dan terang, ruangan pun tak jauh berbeda dari sebelumnya, semua tetap terasa hampa gelap dan sunyi layaknya mendung. Tapi di sisi lain mereka juga terkejut melihat tiba-tiba ada sebuah meja tambahan di sudut ruangan yang sebelumnya tidak ada. Loh, bukannya tadi tidak ada meja di sana ya? Gumam Firman. Di atas meja itu juga ada sebuah buku catatan tua dengan kulit sampul polos berwarna hitam pekat, dan lampiran kertas kusam seperi buku yang sudah berusia cukup lama dengan warna putih kekuningan. Kok ada buku itu bukannya tadi belum ada? Buku apa itu? Tanya Fitri dengan suara sedikit cemas. Zenal yang lebih pemberani mencoba mendekat dan mengambil buku itu sambil berkata mungkin milik guru yang lupa aja, terus ketinggalan di ruangan ini. Ayo coba kita lihat apa isi tulisannya, dengan gelagat iseng. Lalu, Firman dan Fitri pun turut mendekati Zenal yang sudah sedari tadi memegang buku tersebut. Dan di saat sampul buku mulai dibuka, terdengar suara desisan yang tidak begitu jelas entah dari arah mana suara itu berasal. Hus, diam sebentar deh, apa kalian semua dengar, suara apa itu? Gumam Fitri sembari melirik kedua temannya. Zenal pun berkata dengan nada biasa, itu mah suara angin,
masa gitu aja kamu gak ngerti. Meski dengan perkataan Zainal yang sederhana, tapi mampu meredakan rasa cemas Fitri dan Firman. Dan di halaman pertama di buku itu tertulis kalimat dengan tulisan tangan yang goyah, membuat tulisan sedikit susah terbaca karena kurangnya rapi dan tak begitu lurus dengan garis buku layaknya tulisan tangan pada umumnya. Namun, mereka saling berusaha untuk memahami tulisan itu. Setelah mereka berhasil memahami tulisan tersebut, seketika mereka dibuat terkejut. Karena di halaman pertama tertulis dengan kalimat singkat padat dan jelas, dengan bacaan, "Jangan pernah mencari ruangan nomor 307 di sekolah ini. Ia akan mencari kamu." Seketika mereka dibuat bingung dengan kalimat pertama itu. "Lah, apa maksud dari tulisan ini?" Firman bertanya-tanya. "Ruangan 307. Kan gedung ini hanya punya sampai ruangan 306 aja kan?" Ujar Firman dengan wajah sedikit bingung. Mereka semua tahu bahwa gedung utama hanya memiliki 30 ruangan kelas dan ruangan administrasi. Selama ini mereka tidak tahu adanya ruangan dengan nomor 307 yang tertulis di buku itu. Dan seketika mereka bertiga saling bertatapan mata mempunyai perasaan yang sama, ya, rasa penasaran. Tepat di jam 4:30 sore, mereka pun sepakat untuk cari tahu ruangan dengan nomor 307. Rasa penasaran mulai menggantikan rasa takut. Mereka mulai memutuskan untuk mengecek terlebih dahulu peta denah gedung yang ada di ruang guru lantai 1. Tapi ketika mereka ingin bergegas keluar dari ruangan serbaguna, mereka tidak bisa membuka pintu serbaguna. Pintunya tidak bisa dibuka, seolah ada sesuatu yang menahan dari luar. "Ah, gimana mau bisa dibuka? Itu loh kuncinya, dibuka dulu," ujar Zainal kepada Firman. "Kuncinya sudah saya buka loh," teriak Firman sambil mencoba memutar gagang pintu dengan sekuat tenaga. Tapi pintu tetap tidak bergerak sedikit pun. Fitri menangis kecil. "Kita terkunci nih. Apa yang terjadi? Apa yang harus kita lakukan?" Dan mereka pun teringat, selain mereka bertiga, ada penjaga sekolah yang sedang berada di dekat pintu gerbang sekolah. Mereka saling teriak memanggil manggil penjaga, namun tak ada respons sama sekali. Di sisi lain, penjaga sekolah sama sekali tak mendengar teriakan mereka bertiga. Seolah-olah ruangan serbaguna itu telah tertutup rapat, hingga tak ada seorang pun yang mengetahui apa yang sedang terjadi di ruangan itu. Lalu Fitri tak sengaja melihat ke arah jendela dan melihat ada sebuah plakat kecil yang tertancap di dinding luar, plakat yang sebelumnya tidak ada, dengan tulisan, "Ruangan 307 khusus siswa yang terlambat pulang." "Hi, apa itu maksudnya? Kenapa ruangan ini tiba-tiba jadi ruangan yang bernomor 307, ujar Fitri. Dan seketika mereka bertiga pun terkejut dengan hal itu. Kini mereka baru menyadari apa yang sebenarnya sedang terjadi pada mereka. Mereka terjebak di ruangan yang tak sewajarnya. Itu semua sangatlah aneh, tapi inilah adanya. Dari yang awalnya tiba-tiba terasa dingin, terus komputer error mendadak, listrik mati, hingga cuaca yang berbeda. "Kayaknya emang ada yang gak beres di ruangan ini," gumam Zainal. Kini mereka semua mulai merasa panik karena waktu terus berjalan. Semakin ia berlama-lama di ruangan itu maka semakin gelap. Mereka kini hanya fokus mencari cara untuk segera keluar dari ruangan itu, karena waktu sudah hampir menginjak jam 6 maghrib. Akhirnya mereka pun kini berubah keputusan, yang sebelumnya mereka merasa penasaran dengan ruangan nomor 307, sekarang justru berbalik arah ingin meninggalkan ruangan dengan nomor 307. Di tengah situasi yang sedang begitu panik, Zainal pun teringat kalau di ruangan itu ada pintu lain selain pintu utama, yaitu pintu belakang yang berada di ujung ruangan, pintu yang biasanya menuju arah gudang sekolah melalui lorong, dan di ruangan gudang itu ada pintu lain yaitu pintu keluar yang bertepatan dengan lapangan basket. Zainal pun kembali menoleh ke dalam ruangan dan mengajak kedua temannya untuk segera keluar melewati pintu belakang itu.
Dan di saat mereka sedang berlari menuju pintu belakang, tiba-tiba pintu terbuka dengan sendirinya. Namun, di saat mereka merasa girang karena ada harapan bisa keluar dari ruangan itu, seketika dibuat bingung, karena di balik pintu itu bukan lorong yang mereka kenal, melainkan koridor panjang dengan ujung yang tidak terlihat jelas. Mereka saling pandang satu sama lain, lalu mengangguk untuk meyakinkan bersama. Langkah demi langkah mereka berjalan menuju koridor yang di setiap beberapa meter ada pintu dengan nomor yang berurutan, 301, 302, 303, sampai pada akhirnya mereka melihat pintu dengan nomor 307. Nomor ruangan 307 yang sebelumnya mereka sangat ingin tahu, namun sekarang ruangan dengan nomor itu justru ruangan yang ditakuti mereka bertiga. Selangkah demi langkah mereka beriringan berjalan pelan menuju ruangan dengan nomor 307. Dan seketika mereka saling terdiam karena mendengar samar-samar suara tangisan anak kecil terdengar dari dalam ruangan itu. "Kita harus keluar dari sini aja, jangan masuk," kata Fitri dengan gemetar. Tapi kaki Firman seolah tidak bisa bergerak. Dia merasa seperti ada yang memanggil namanya dari dalam ruangan 307. Tanpa sadar, Firman melangkah ke arah pintu itu dan membukanya perlahan. Jenal dan Fitri pun terpaksa harus mengikuti Firman dari belakang. Akhirnya mereka kini telah masuk di dalam ruangan yang sangat kecil dan penuh dengan meja-meja kayu tua yang berdebu tebal. Di dinding ada foto-foto siswa yang mereka tidak kenal, mungkin itu foto siswa lama di sekolah itu, semua mengenakan seragam sekolah yang sudah tidak digunakan sejak puluhan tahun yang lalu. Di tengah ruangan ada sebuah meja dengan sebuah buku catatan yang sama dengan yang mereka temukan tadi di sudut ruangan serbaguna. Saat Jenal perlahan menyentuh buku itu, lampu ruangan tiba-tiba mulai berkedip dan semua foto di dinding berubah. Wajah para siswa di foto itu mulai menunjukkan ekspresi takut dan menangis. Semakin mereka menatap foto-foto itu, suara tangisan menjadi semakin keras. "Mari kalian bergabung dengan kita," suara lembut tapi menyakitkan telinga terdengar dari semua arah. Fitri pun yang sedari tadi hanya menangis kini terdiam dan terpaku, pandangan matanya kosong namun kakinya berjalan perlahan mendekat ke arah foto-foto itu. Zenal yang berdiri tepat di belakang Fitri pun segera meraih tangan Fitri. "Kita harus keluar sekarang juga," ujar Zenal. Ketika mereka berbalik untuk pergi, pintu di ruangan itu sudah hilang. Yang ada hanyalah tembok berlumut yang sudah ditumbuhi akar-akar panjang dan tersender papan kayu tua yang sudah lapuk namun ada tulisan-tulisan kecil, "Saya tidak bisa pulang, mereka tidak melihat saya terjebak di sini." Fitri kembali menangis sembari berteriak. "Apa yang harus kita lakukan? Kok pintunya hilang? Terus apa maksud dari tulisan-tulisan itu? Apa kita akan terjebak juga di sini sama seperti mereka dan tidak bisa pulang ke rumah?" Zenal dan Firman hanya bisa diam sembari memikirkan solusi supaya mereka bisa keluar dari ruangan itu. Lalu Firman melihat ke sekeliling dan menemukan sebuah jendela kecil di sudut ruangan. Ketika jendela dibuka, mereka tidak melihat halaman sekolah seperti biasanya, melainkan koridor yang sama dengan sebelumnya. Zenal dan Firman kini dibuat semakin terkejut karena semua pintu yang sebelumnya ia lewati kini sudah memiliki nomor 307. Lalu dari balik salah satu pintu, muncul sosok anak kecil perempuan mengenakan seragam putih biru. Tua, wajahnya pucat dan pandangan matanya kosong tanpa iris. Tapi dia tidak tampak mengerikan, hanya sedih. Lalu ia berkata, "Nama saya Lina. Saya dulu juga siswa di sekolah ini," ujar anak itu dengan suara pelan dan lembut tapi sedikit tersenda-senda karena sudah terlalu lama menangis. Lalu ia pun bercerita, "Pada beberapa tahun silam, saya harus tinggal di sekolah untuk menyelesaikan tugas.
Saat itu ada ruangan baru yang sedang dibangun, ruangan 307. Saya masuk ke sana untuk mencari buku yang saya butuhkan, tapi ketika saya mau keluar, pintunya tidak bisa dibuka lagi, sama seperti kejadian yang terjadi pada Malian saat ini. Tapi tidak ada yang mencari saya karena mereka berpikir saya sudah pulang. Saya terjebak di sini sampai saya tidak bisa lagi keluar dari ruangan ini. Lina pun menangis lirih, dan saat itu semua tembok di sekitar mulai menampilkan bayangan-bayangan anak-anak lain yang juga mengenakan seragam sekolah yang berbeda-beda. Mereka semua sama seperti saya, terjebak karena mencari ruangan 307. Ruangan ini hanya muncul ketika ada siswa yang tinggal di sekolah sampai menjelang malam tanpa teman lain, ujar Lina. Zainal merasa hatinya sakit melihat kondisi Lina dan teman-temannya. Bagaimana cara kita bisa membantu kamu semua agar bisa keluar dari sini? Lina pun memberi petunjuk. Kamu harus memberitahu dunia luar bahwa kita ada di sini. Ambil buku catatan itu yang berada di atas meja di tengah-tengah ruangan itu dan tulis nama kami di halaman terakhir. Hanya dengan itu kita bisa menemukan jalan pulang ke tempat yang seharusnya kita berada, kata Lina. Lalu Firman menenangkan Fitri untuk berhenti menangis, karena menangis bukanlah cara untuk mereka bisa keluar dari ruangan itu. Dan di saat itulah mereka mulai bekerja sama. Zainal dan Firman saling mencari-cari dan membaca nama-nama yang tertulis di foto-foto siswa dan di papan kayu tua yang sudah lapuk itu. Lalu Fitri ditugaskan untuk menulis nama-nama di buku itu yang dibaca keras oleh Zainal van Firman. Ketika Fitri mulai menulis nama-nama semua anak yang tertera di foto dan tulisan di papan kayu tua ke dalam buku, tiba-tiba ruangan mulai bergetar seperti adanya gempa bumi dan lampu mulai padam satu persatu. Suara gemuruh terdengar seperti gedung akan roboh diterjang angin kencang. Kalian harus cepat. Saat buku itu penuh, ruangan ini akan menghilang selamanya, bersama dengan kalian juga. Teriak Lina. Mereka pun semakin panik dan bergegas untuk segera menyelesaikan semua itu. Akhirnya dalam beberapa menit mereka berhasil menulis semua nama. Saat Fitri menulis nama terakhir, Lina, buku itu secara otomatis menutup sendiri dan mulai menerbitkan cahaya keemasan yang lembut. Lalu tiba-tiba lampu padam dan cahaya buku itu pun ikut pudar menghilang. Di ruangan itu gelap tanpa ada sinar sedikitpun. Dan mereka semua terdiam hening tanpa sepatah kata pun, tidak saling berbincang seperti sebelumnya. Mereka hanya bisa berdoa memohon kepada Allah agar tidak terjadi apa yang tidak diinginkan dan selamat dari ruangan itu. Selang beberapa menit lampu kembali menyala dengan terang dan pintu yang hilang pun muncul kembali di depan mereka. Tembok yang tampak berlumut dan berakar, begitu juga papan kayu tua yang tertulis nama-nama siswa itu pun ikut menghilang. Semua telah kembali normal ke sedia kala. Lina berdiri di depan pintu dengan senyuman yang pertama kalinya terlihat di wajahnya. Terima kasih telah membantu kami. Sekarang kalian bisa pulang. Tapi ingat, jangan pernah tinggal di sekolah sampai larut malam tanpa teman lagi. Ruangan dengan nomor 307 akan selalu mencari siswa yang terlambat pulang. Mereka pun tersenyum girang dan berterima kasih kepada Lina, tapi Lina hanya tersenyum tipis sembari menganggukkan kepala tanpa berkata apa-apa lagi. Lalu mereka berlari keluar dari ruangan itu. Ketika mereka sampai di luar koridor, mereka tiba-tiba pandangannya gelap gulita dan tubuh berkeringat dingin, lalu mereka pingsan. Setelah beberapa waktu, mereka tersadar karena mendengar suara-suara teriakan memanggil-manggil nama mereka dari teman-teman sekolah, guru-guru dan orang tua mereka di luar ruangan serbaguna. Namun mereka tak sanggup menyaut karena tubuh mereka serasa lemas dan tak berdaya. Dan salah satu dari penjaga sekolah akhirnya mendobrak pintu ruang serbaguna, karena pintu terkunci dari dalam. Tangis dari orang tua mereka dan teman-teman sekolah pun pecah seketika,
sebab orang tua mereka hampir frustasi karena sudah mencari mereka kemana-mana selama 2 minggu. Kalian kemana saja? Kami sudah mencari kalian selama lebih dari 2 minggu. Pintu ruangan serbaguna terkunci dari dalam dan tidak ada yang bisa masuk, dan kami mencoba melihat-lihat dari jendela tapi di situ kosong tidak ada siapapun. Ujar kepala sekolah dengan suara khawatir. Seketika mereka pun terkejut, sangat-sangat terkejut, karena yang mereka tahu mereka terjebak di ruang serbaguna hanyalah beberapa jam, tapi kenapa semua orang bilang mereka hilang sudah lebih dari 2 minggu. Fitri melihat ke arah tangannya, dan buku catatan itu masih ada di genggamnya. Tapi ketika dia membukanya, semua tulisan yang mereka buat hilang. Yang ada hanya kalimat pertama di halaman depan. Jangan pernah mencari ruangan nomor 307 di sekolah ini. Ia akan mencari kamu. Lalu Fitri pun noleh sana-sini mencari Lina. Dan ternyata Lina tidak bisa ikut mereka keluar, karena Lina sebenarnya sudah tiada. Ketika mereka pulang ke rumah masing-masing, mereka tidak berani menceritakan apa yang terjadi kepada orang tua atau guru. Setiap kali ditanya, jawabannya cuma satu, terpingsan karena melihat sosok Genwo. Selepas itu gak tahu lagi apa yang terjadi. Orang tua dan guru-guru pun percaya, yang penting mereka sudah ditemukan dalam kondisi selamat. Dan akhirnya mereka pun kembali seperti biasanya, sekolah dan belajar bersama teman-teman lainnya, tapi di setiap mereka melihat gedung serbaguna, mereka selalu teringat Lina, siapa itu Lina sebenarnya dan siapa mereka yang ada di foto-foto itu. Saat itulah mereka mulai mencari-cari kasus-kasus masa lalu di sekolah itu. Dan beberapa hari kemudian, mereka menemukan bahwa di sejarah sekolah memang pernah ada beberapa kasus hilangnya siswa pada tahun-tahun yang berbeda. Semua hilang saat tinggal di sekolah sampai malam. Tapi tidak ada yang tahu kenapa dan mengapa hilangnya mereka. Dan di setiap hari, mereka selalu memberitahu teman-teman mereka untuk tidak pernah tinggal di sekolah sendirian setelah jam pulang. Dan setiap kali ada siswa yang terlambat pulang, mereka bisa mendengar suara tangisan yang lembut dari arah gedung serbaguna, seolah ada yang mengingatkan agar mereka segera pulang sebelum terlalu terlambat. Suatu malam, ketika Fitri sedang mengerjakan tugas di rumah, dia melihat bayangan seorang anak perempuan mengenakan seragam putih biru tua berdiri di luar jendelanya. Bayangan itu menangis lirih sembari menatap Fitri lalu mengangguk dan perlahan kemudian menghilang. Meskipun Fitri dan teman-temannya sudah bebas dari ruangan 307, tapi hati Fitri masih merasa belum tenang, seperti ada yang belum beres di masalah ini. Keesokan harinya Fitri bercerita kepada Zainal dan Firman kalau hati Fitri belum tenang. Apa kita ceritain saja semua kejadian kita kemarin sama kepala sekolah, ujar Zainal. Lalu Fitri dan Firman pun mengiyakan. Dan di beberapa hari kemudian, mereka pun menceritakan hal yang sebenarnya terjadi pada mereka. Kepala sekolah seketika dibuat syok berat setelah tahu semua kejadian yang mereka alami di gedung serbaguna. Dan kini di sekolah itu membuat peraturan baru, untuk para siswa-siswi dilarang keras tinggal di sekolah setelah waktu bel pulang, dengan alasan apapun tetap tidak diperbolehkan. Tak terasa waktu semakin berlalu, namun perasaan kepala sekolah masih belum tenang. Dan akhirnya di beberapa minggu kemudian kepala sekolah memutuskan membongkar gedung serbaguna dan gudang sekolah, untuk dijadikan lapangan basket, dan membangun kembali gedung serbaguna namun dengan model yang terbuka. Karena takut terjadi hal yang sama pada siswa lain. Dan sungguh mengejutkan, di saat tukang-tukang sedang bekerja membongkar gedung itu, tiba-tiba mereka menemukan tulang-tulang manusia yang sepertinya sudah lama meninggal, dan itu kurang lebih ada dari 13 manusia. Kini sejarah dari semua kasus-kasus tahun-tahun lalu pun terbongkar sudah. Seketika sekolah ramai jadi perbincangan dari orang tua yang anak-anaknya hilang di masa lampau. Namun itu semua sudah berlalu begitu lama, dan untuk keikhlasan semua orang tua siswa-siswi yang telah kehilangan anaknya, dan untuk kedamaian semua anak-anak yang telah tiada, seluruh guru, semua murid-murid di sekolah itu dan para orang tua murid yang berduka mengadakan tahlil bersama di lapangan sekolah menengah pertama itu.
Dan di suatu malam, ketika Fitri sedang asik nonton TV, Lina pun kembali menampakkan diri dari jendela. Ia hanya tersenyum lalu menghilang. Seolah ia memberitahu kalau kini ia sudah tenang. Kepala sekolah, Fitri dan kedua temannya pun akhirnya benar-benar merasa tenang, karena semua masalah sudah benar-benar kelar. Cerita ini hanyalah khayalan semata. Tetapi selalu ingat, di setiap tempat ada cerita yang mungkin tidak kita ketahui. Jangan pernah mengabaikan peringatan yang datang dari tempat-tempat yang sudah ada jauh sebelum kita tiba. Mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara like, komen dan subscribe, agar saya terus semangat dalam membuat cerita-cerita mistis yang lebih seru. Mohon maaf kalau ada salah kata, atau ada kata-kata yang kurang jelas dan menyinggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.